Gue yakin di antara kalian pasti udah ada yang pernah nonton film Rumah Dara. Salah satu film yang sukses bikin jantungan dan mikir kira-kira ada gak ya orang kayak gini di dunia nyata. Kasus kali ini sangat brutal dan mungkin sangat menjijikan buat kalian yang lagi makan atau nggak mau mendengar hal-hal menyangkut makan-makan. Mending kalian skip video ini, nonton video lain aja. Karena kasus kali ini berhubungan dengan terlalu aneh untuk menjadi kenyataan, tapi memang nyata. Manusia ternyata memang bisa menjadi monster. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Jorge Beltrão Negromonte adalah anak bungsu dari 4 bersaudara di keluarga yang kaya raya dan dihormati. Ayahnya adalah seorang pengacara dan ibunya seorang dosen di salah satu universitas. Waktu Jorge berumur 7 tahun, dia dikirim ke Portugal untuk tinggal bersama bibinya. Alasannya supaya Jorge bisa mengenyam pendidikan yang jauh lebih baik. Waktu Jorge sudah selesai sekolah, waktu berumur 12 tahun, dia balik lagi ke Brazil. Nah, kehidupan Jorge sebenarnya nyaman, aman, damai, tentram. Keluarganya kaya, hidupnya nyaman. Enggak kekurangan satu hal pun. Dia pengen sesuatu pasti langsung dikasih oleh orang tuanya. Tapi Jorge enggak bersyukur. Dia merasa harus ada sesuatu yang berubah di kehidupannya supaya kehidupannya tidak membosankan. Keinginan Jorge akhirnya terkabul saat di tahun 2005 dia menikah dengan seorang wanita bernama Isabel Pires. Setelah bertahun-tahun menikah dengan Isabel, pasangan ini ternyata tidak bisa memiliki keturunan. Katanya, inilah alasan kenapa Jorge memiliki istri muda yang bernama Bruna de Silva. Awalnya, mereka tinggal di sebuah rumah yang jauh dari penduduk kota. Iya guys, mereka bertiga tinggal di satu rumah yang sama. Karena bosan, mereka memutuskan untuk pindah ke Recife, Brazil, di sebuah rumah semi terpisah. Begitu menjadi warga baru, keluarga Jorge disambut dengan sangat baik oleh orang-orang di sekitar. Karena Jorge, istri dan juga istri mudanya dikenal ramah, sopan, baik, dan terlihat seperti keluarga biasa. Jorge lalu bertemu dengan salah satu tetangganya yang bernama Jessica, yang waktu itu masih berumur 18 tahun tapi sudah memiliki satu anak berumur 18 bulan. Jessica adalah single mother. Sehari-harinya dia tinggal dengan keluarganya dan disiksa oleh ayahnya. Keluarga Jessica memiliki situasi ekonomi yang sulit. Entah kenapa Jessica selalu disalahkan oleh ayahnya atas semua kesialan yang terjadi di keluarga mereka. Begitu keluarga Jorge mendengar cerita keluarga Jessica, mereka kasihan. Jadi, keluarga Jorge menawarkan Jessica pekerjaan, yaitu menjadi asisten rumah tangga mereka. Karena kepolosannya dan juga karena butuh uang, Jessica menerima tawaran ini. Suatu hari, Isabel menyuruh Jessica untuk datang ke rumah supaya bisa dijelaskan apa saja yang harus Jessica lakukan sebagai asisten rumah tangga mereka. Waktu itu, Jessica datang membawa anaknya yang masih 18 bulan. Dan waktu sedang mendengarkan penjelasan dari Isabel, tanpa Jessica ketahui, dari belakang, Jorge sudah bersiap-siap ingin. Waktu Jessica lengah, Jorge langsung melakukan aksinya dan Jessica langsung kehilangan kesadaran. Jenazah Jessica langsung dibawa oleh ketiga monster ini untuk dicuci, dimasak, dan bahkan anak Jessica yang masih berumur 18 bulan juga dipaksa untuk mengonsumsi. Kita sebut aja anak Jessica bernama V. Yang lebih sedihnya lagi, enggak ada satupun anggota keluarga Jessica yang mencari Jessica maupun V. Seolah-olah emang gak ada yang peduli. Jadi, aksi kejahatan pertama Jorge, Isabel, dan Bruna benar-benar tidak terendus oleh polisi. Karena gak ada yang melapor. Sedih banget gak sih? Selama 4 tahun kemudian, V diasuh oleh keluarga Jorge. Mungkin karena Jorge memang menginginkan seorang anak. Kurang diketahui juga apakah V menerima kekerasan atau tidak di keluarga ini. Nah,
Jorge, Isabel, Bruna, dan V akhirnya pindah lagi ke pesisir pantai di kota João Pessoa. Sorry kalau penyebutannya salah. Masih di Brazil, tapi beda kota. Sama seperti sebelumnya, keluarga Jorge diterima dengan sangat baik oleh masyarakat sekitar. Karena kelihatan sopan, baik, normal, bla bla bla. Ini sih mungkin yang lumayan mengerikan ya. Kok bisa keluarga yang kelihatan normal dari luar, dianggap baik dan sopan, punya rahasia sekelam ini? Pokoknya, Jorge dicap sebagai orang yang sangat baik hati, apalagi karena keluarganya sering bagi-bagi roti yang enak. Waktu itu mereka nggak tahu apa isi roti itu. Setelah beberapa minggu tinggal di tempat baru, Jorge berkenalan dengan salah satu tetangganya yang bernama Giseli Helena da Silva yang waktu itu masih berumur 21 tahun dan juga merupakan seorang single mother. Meskipun di lingkungannya Giseli dianggap sebagai orang yang taat beragama, semua orang juga tahu Giseli punya temperamen yang sangat buruk. Giseli sering menyiksa keponakannya, sering juga menyiksa anak laki-lakinya sendiri, bahkan pernah hampir putranya sendiri. Giseli melakukan ini bukan karena dia membenci anak-anak, tapi karena memang punya kondisi mental yang tidak stabil. Informasi kelam tentang Giseli didengar oleh keluarga Jorge yang kemudian merencanakan untuk menghabisi Giseli, sama seperti mereka menghabisi Jessica. Lagi-lagi, keluarga Jorge menawarkan Giseli untuk datang ke rumah mereka karena akan diberikan pekerjaan sebagai babysitter untuk mengasuh V. Begitu Giseli melangkahkan kakinya ke rumah Jorge, dia tidak pernah keluar lagi. Nasibnya sama, dicuci, dimasak, dan dikonsumsi. Hidangan ini dimakan oleh Jorge, Isabel, Bruna, dan V. Kasian banget anak ini kecil-kecil udah diajakin melakukan aktivitas yang sangat tidak wajar. Karena waktu itu dagingnya masih kebanyakan, Jorge berinisiatif untuk membuat roti yang kemudian diisi dengan daging yang lalu dibagikan ke tetangga sekitar, gereja, rumah sakit, bahkan sisanya dijual lagi ke pasar atau toko kue di sekitar. Sedangkan sisa kerangka dikubur di belakang rumah mereka. Nah, ketiga monster ini melakukan pekerjaan mereka dengan sangat rapi. Mereka udah bagi-bagi tugas. Ada yang memasak dan ada yang mengubur. Mind blowing banget gak guys? 2 minggu setelah Giseli, Bruna yang waktu itu lagi di dalam bus bertemu dengan seorang wanita bernama Alexandra da Silva yang masih berumur 20 tahun dan sama udah punya anak. Seorang single mother. Bruna tertarik untuk mengajak Alexandra datang ke rumah karena diiming-imingi pekerjaan sebagai babysitter untuk mengasuh V. Alexandra yang waktu itu memang membutuhkan uang, setuju dan datang ke rumah Jorge. Tapi nasibnya sama seperti Jessica dan Giseli. Alexandra tidak pernah terlihat lagi. Untungnya, perbuatan mereka ini menemui akhir. Kejahatan mereka terungkap saat Bruna terekam di dalam CCTV toko menggunakan kartu kredit salah satu korban yang sudah lama menghilang. Mereka bertiga ditangkap di kota Garanhuns di Brazil, tepat di bulan April 2012. Dan karena sudah tidak bisa mengelak, terpaksa mengakui perbuatan mereka. Ketiganya mengaku adalah bagian dari sekte yang mengajarkan penyucian dunia dan pengurangan populasi penduduk. Rumah mereka yang kotor dan berantakan digeledah oleh kepolisian. Di situ, polisi menemukan sebuah buku yang ditulis oleh Jorge berjudul Revelations of a Schizophrenic. Di dalamnya, Jorge menulis cerita bahwa dia mendengar banyak suara-suara dari dalam pikirannya yang kemudian membuat dia terobsesi untuk wanita. Begitu ditelusuri oleh polisi, Jorge ternyata memang punya riwayat gangguan mental skizofrenia dan waktu masih muda pernah dirawat di rumah sakit. Seperti yang kita tahu, skizofrenia adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya mendengarkan suara-suara bisikan-bisikan dan juga halusinasi. Jorge membuat Isabella dan Bruna percaya bahwa dengan mengonsumsi manusia, mereka bisa membersihkan semua dosa-dosa mereka dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Waktu di persidangan, salah satu hakim bertanya dengan Jorge, "Mengapa kamu menghabisi ketiga wanita ini?" Jorge menjawab, dia melakukannya karena rasa sayang terhadap anak-anak. Jorge merasa para single mother yang menjadi korbannya tidak bisa mendidik anak mereka dengan baik. Itulah kenapa Jorge menyelamatkan anak-anak ini dari ibu-ibu mereka. Tapi sebenarnya Jorge memiliki kebencian terhadap wanita-wanita yang menurutnya kurang berpendidikan tapi mampu memiliki anak. Mungkin ini ada hubungannya dengan Jorge dan Isabel yang tidak bisa memiliki anak.
Mungkin Jorge iri, dia dendam, makanya dia menjadi terobsesi dan ditambah dengan skizofrenianya, terjadilah kasus ini. Jorge juga menceritakan dengan detail bagaimana cara mereka memasak para korban. Sama kayak daging hewan lainnya, mereka memperlakukan para korban seperti itu juga. Alasan kenapa masakan-masakan mereka dibagikan dan dijual, karena katanya mereka tidak mau menyanyiakan makanan. Kalian tahu gak? Kepala polisi yang menginvestigasi kasus ini ternyata juga pernah mengonsumsi masakan mereka. Dan bahkan si kepala polisi pernah jadi penggemar roti isi mereka. Waktu kepala polisinya tahu, dia langsung muntah-muntah. Kasus ini tentu saja menggemparkan Brazil. Jorge dijatuhi hukuman 71 tahun di penjara, Isabel 68 tahun di penjara, sedangkan Bruna 71 tahun 10 bulan di penjara. Akibat aksi kejahatan mereka, ketiganya dijuluki The Sweeney Todd. Dan itulah tadi kisah 3 monster yang luar biasa, tidak pernah kita bayangkan benar-benar ada di dunia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyiin lonceng kalian untuk lebih banyak video ke depannya. Lebih dan kurang gua mohon maaf dan thank you so much untuk kalian yang sudah mendukung Ruang Gelap. Dan kalau kalian baru di channel ini, hi, welcome to the club. Jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar bawah atau request dan kirim kisah kalian ke misteri@ruanggelap@gmail.com. Kalian juga bisa follow Instagram kita di sini dan TikTok gua di sini. I'll see you guys in the next video. Please, 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 please stay safe, take care, and stay alive.